Halo teman-teman, saya Sofi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing nih terkait dari pertanyaan salah satu follower ya, subscriber di YouTube. Itu dia menanyakan tentang margin profit 58% itu dari mana, selisih antara HPP dengan harga jual dibagi dengan harga jual kali 100% ya itu dia pertanyaannya. Sebenarnya dia menanyakan soal margin profitnya itu gimana cara menghitungnya gitu. Jadi sekaligus sebenarnya berapa sih yang ideal gitu kan. Kadang-kadang teman-teman itu butuh berapa, karena kalau untuk sekarang sebenarnya kalau ditanya ideal nggak ideal ya mau aja ya, terserah ya, mau teman-teman mau main tipis mau main gede itu sebenarnya sama bisa sukses kalau sekarang menahan. Cuman yang mungkin yang marginnya lebih rendah lebih susah gitu, lebih susah bergerak, lebih gampang yang marginnya tebal. Udah, kalau ditanyaan tadi Mbak Cat Girl Channel ya, Mbak Cat Girl tadi ya, Mbak Kucing ya, kucing ya, margin kan teman-teman. Ada ini istilah saya aja sebenarnya ya, kayak aja margin profit gitu, margin profit. Margin profit itu ini suka kadang sama orang-orang itu beda ini sih, beda persepsi gitu, beda sudut pandang. Misalkan ada orang punya produk HPP-nya 10.000, kemudian ini HPP ya, HPP kemudian dia jual berapa, 20.000, ini jualnya 20.000. Wah, ini jualnya gitu. Kalau kayak gini berarti kadang-kadang ada orang bilang kayak gini itu marginnya adalah 100% ya, margin. Nah, marginnya 100%. Nah, ini tuh salah teman-teman. Ini lebih ke markup namanya. Di markup dinaikin gitu ya. Di markup 100% itu baru betul. Kalau margin ya kan, kalau margin itu kan jeda ya teman-teman. Jeda ya, ibarat kata kalau kertas itu ya. Jadi kalau kertas, ini ada kertas. Ya, ini ada teksnya kan. Nah, ada teks, nah, katain aja teks gitu. Kertas. Nah, orang bilang kan jarak antara tepi ini sama ini ya, ini adalah margin kan. Nah, margin itu selisihnya itu jaraknya. Kalau di harga jual ya kan, harga jual itu ya berarti dalam harga satu renang harga jual, ini itu HPP kan, misalnya HPP ya, kemudian misalnya di sini ada biaya atau apapun lah itu ya yang mau dimasukkan, monggo ya kan. Nah, di sini baru margin keuntungan itu berapa. Jadi margin keuntungan itu adalah selisih ya teman-teman, selisih dari harga jual dengan HPP dan biayanya. Anggap aja lah HPP sama biaya ini udah jadi satu HPP gitu aja lah ya, dikurangi dengan HPP-nya gitu ya, kayak pokok penjualan ya, seperti sama biaya operasional sih. Itu ya, dia itu margin keuntungan itu berapa sih, istilahnya itu porsi keuntungan dibanding dengan harga jualnya. Makanya kalau dibilang Mbak Roro ini, apakah selisih antara HPP dengan harga jual dibagi dengan harga jual kali 100% ya, ya betul ya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan HPP-nya dan misalkan HPP-nya itu adalah 10.000, saya jualnya adalah 20.000. Ini bukan margin 100%, tapi selisihnya, selisih harga jual dikurangi HPP, berarti jual dikurangi HPP tuh, ini dikerjakan duluan baru dikalikan 100% kayak gitu ya. Ya, ini kan dibagi di harga jual dikurangi HPP terus dibagi dengan harga jual kan, dibagi dengan harga jualnya, lupa ya, lalu dikalikan 100%-nya gitu ya. Ini kerjain dulu aja gitu. Nah, berarti ini 20.000 dikurangi 10.000 kan, dibagi dengan 20.000 kan gitu. Tapi ini kerjain dulu. Nah, sama dengan 10 dibagi 20
Ini sama dengan 0,5 terus dikali 100%. Nah, jawabannya adalah 50% gitu. Jadi marginnya ini adalah 50%. Artinya 50% dari harga jual. Jadi bilangnya itu kebalikannya kayak gini teman-teman, kalau margin 50% dari harga jual itu adalah keuntungannya gitu ya. Tapi kalau 100% itu adalah markup-nya. Saya jualnya itu 3 kali HPP ya, itu boleh. Itu namanya markup-nya. 2 kali HPP. Atau misalkan 100%, 200%. Kalau 100% itu berarti 2 kali HPP kan gitu kan, 2 kali lipat itu 100%. Kalau 300% berarti kan berapa kali lipat? 4 kali lipat gitu. Gitu ya. Jadi semoga bisa menjawab. Terus idealnya sebenarnya berapa sih teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh mau ngejual di MPV itu, silahkan dihitung teman-teman. Dihitung dulu biaya-biaya yang ada di Shopee itu kan, ada admin fee tuh. Ada admin fee. Nah, ada admin fee-nya itu berapa persen? Contohnya kalau tempat saya aja ya. Tempat saya itu admin fee-nya itu 14,85. 14,85%. Terus operasional tempat saya itu 0%, soalnya ini dropshipan. Ya, kemudian biaya yang lain itu saya tercover sama yang lain-lain ya, sama toko saya yang lain, jadi nggak ada. Tapi teman-teman nggak pasti ada kan ya, biasanya ada. Ini biasanya itu kalau itu tuh ya antara 5-20% itu operasional tuh. Tapi ya monggo dihitung, masing-masing beda-beda tentunya, tergantung juga dengan harga barangnya gitu. Kalau harga barangnya memang biasa relatif mahal, itu biasanya persentasenya kecil operasionalnya. Tapi kalau harga barangnya itu rendah-rendah, biasanya operasionalnya cukup tinggi gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya biaya marketingnya, iklannya. Saya berapa ruasnya? Karena ruas saya 5,6 miliar, rasio iklan saya 17,68. Nah, marketing ya. Marketing sama dengan berapa tadi? 17,68. 17,68%. Guys, ini dulu tak jumlahkan guys. Ada lagi ya biayanya. Kayaknya itu toh. Ya itu toh. Admin tuh. Karena saya nggak ngikutin yang lain-lain ya. Ngikutin yang lain-lain. Dah itu toh. Ya saya ini punya saya ya. Itu bisa beda-beda. Tapi teman-teman silakan dihitung sendiri. Ini berarti 13 nilai siji. Ini 15 nilai siji. 12 nilai siji. 32,53%, teman-teman. Jadi saya jualan ya kan, ketika laku dari omset saya ya, omset saya berapapun itu, ini nanya pakai GMV Max kayak gitu, karena semuanya persentase berdasarkan GMV-nya. Saya jualan, omset saya yang cair itu potongannya sebesar 32,53%, teman-teman. 33% loh, hampir 3. Ya kalau dibulatin 33%, ya kan? 33% itu sepertiga, teman-teman. Sepertiganya hilang. Jadi kalau omset saya itu 120 juta ya, sepertiganya hilang, 40 jutanya hilang. 40 jutanya hilang. Itu belum dikurangin HPP-nya gitu ya. Nah, belum dikurangi HPP-nya. Jadi kalau sekarang misalkan margin saya itu misalkan margin saya itu 58% ya, dikurangi 32,53, 33 gitu aja ya, persen, maka potensi keuntungan saya nanti adalah 25% ya gitu. Ya, kalau marginnya 58%, nanti potensi keuntungannya di angka 25%. Lumayan kan? Nah, lumayan tinggi, tapi emang iya segitu ya. Margin saya itu laba kotornya itu 30%. Berarti ini laba kotor, berarti kalau marginnya itu berapa? Margin itu berarti ini nih, ini dikurangin HPP, ini laba kotor ini, jadi kan? Nah, hati-hati ya. Margin saya itu margin jual ya, margin aktual. Margin aktual saya ini sama dengan ini income-nya
dikurangi dengan HPP-nya dibagi dengan ini. Nah, tuh margin saya itu 45% teman-teman. Real, aktual, margin aktual itu 44. Jadi kalau kita ngitung marginnya jangan yang total penghasilan ya, tapi yang income, total pendapatan yang income. Ini beda lagi ya. Beda lagi. Margin aktual itu 44,93%. Jadi meskipun saya markupnya itu 2 kali lipat di angka 50%, punya yakin ini mungkin ada barang yang hilang, barang yang retur, logi kirim balik dan sebagainya. 44,93. 44,93 ini kalau dikurangin aja 44,93, di ini ada foto saya ya. Nah, misalkan 44,93 44,93 dikurangi 32,53 32,53 itu margin saya tinggal berapa ini? 4 kurangi 2 aja 12% nih, 12,4 tinggal 12,4% ya. Ini yang bersihnya. Jadi bersih saya itu 12,4%. Nah ini juga bisa dipakai buat patokan teman-teman nih kan. Oh kalau omsetku segitu, kalau marginku sekian persen itu bagus enggak? Nah, ini contoh toko saya, nanti bisa di-compare dengan toko yang lain kayak apa kayak gitu. Oh punya aku bersihnya bulan 4%, tapi pakai dari berapa dulu gitu ya. Jadi di sini dia ada patokan bagus enggaknya itu berapa, enggak ada teman-teman, enggak ada. Ya, saya ada kok teman yang dia itu margin fotonya itu cuma 25% gitu. 25%, terus margin bersihnya itu paling ya nanti cuma di angka 3-5% gitu. Tapi ya karena nilai transaksinya gede, ya hasilnya cukup gede juga kayak gitu. Ya. Jadi angka ini nggak ada patokannya, ya nggak ada patokannya. Yang pasti adalah silahkan dihitung aja, yang penting nggak rugi aja gitu ya. Yang penting nggak rugi teman-teman. Ya, jangan sampai rugi lah, masa kita jualan rugi. Makanya ikutin burhanologi. Insya Allah nanti di sini tuh saya udah nerapin cara yang teman-teman tuh nggak bisa rugi gitu, nggak bisa rugi meskipun kadang-kadang untungnya dikit. Oke, gitu ya. Udah sampai menonton 12 menit jadinya ini ya. Seperti itu untuk video kali ini. Seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata lambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.